ke Surabaya dalam rangka pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan tentunya undangkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ada hal-hal yang harus dikerjakan, dan dengan seizin Tuhan kami boleh tiba dengan selamat di sana, sekalipun ada insiden di Pasar Senen, di Stasiun Senen. Ya, tetapi saya tetap bersyukur. Kenapa? Saya diarahkan bahwa memang ketika kita ada pada jalan yang benar, pasti ada halangan di sana, pasti ada penghalang, ya kan? Kalau jalan kita salah, itu mah biarin aja. Tetapi kalau jalan yang kita tempuh itu ada halangan, itu tidak salah. Jadi kalau jalan yang benar, bukan berarti jalan yang benar itu tidak ada penghalang. Justru jalan yang benar itulah ada penghalang. Dan puji Tuhan, saya boleh tiba di sana dengan selamat, sejahtera. Dan kemudian kami juga boleh dijamu dengan baik oleh jemaat Tuhan Gesma Pondok Betani yang ada di Surabaya. Dan kemudian kami juga bersyukur acara Tuhan begitu luar biasa. Kerinduan saya untuk melihat bagaimana orang yang rebah itu, pengalaman-pengalaman di masa-masa yang lalu saya boleh melihat terjadi pada waktu acara di Surabaya kemarin. Dan kami semua disegarkan, kami pulang dengan sukacita, bahkan kami pulang dengan luar biasa. Ada pandangan-pandangan pencerahan yang Tuhan buat, untuk mensukseskan kegerakan besar yang sudah tidak lama lagi. Karena pengajaran yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, khususnya gereja Tuhan, dengan pengajaran kabar pengantin. Karena pengajaran kabar pengantin ini Tuhan berikan yang nanti akan mensponsori untuk kegerakan besar yang sudah tidak lama lagi. Kita percaya saja saudara, karena kalau misalkan apa yang sudah Tuhan sampaikan berulang-ulang itu terlaksana. Persiapan panitia kemarin bisa menjamu sekitar 50-60 saudara, padahal itu hanya perwakilan saja yang datang. Dalam persiapan tidak sampai 2 minggu, mereka dapat mempersiapkan acara sedemikian bagus. Karena ternyata sebelumnya sudah didahului dengan petunjuk Tuhan. Ada anak Tuhan di sana yang rebah, dan kemudian saudara ada petunjuk-petunjuk Tuhan, penglihatan-penglihatan yang menyaksikan bahwa orang yang rebah ini dibawa Tuhan ke surga saudara. Tapi sebelumnya dibersihkan dan kemudian dipantau oleh 3 orang yang memiliki karunia penglihatan, dan mereka juga sama-sama rebah saudara. Itu luar biasa. Makanya saya berpikir, Tuhan, saya pun rindu jemaat yang ada di tempat ini mengalami perkara-perkara itu. Dan menurut hamba-hamba Tuhan senior kami, bahwa memang sebelum kegerakan besar, peristiwa-peristiwa rebah itu akan kembali menjamu saudara. Tetapi ingat, bagi mereka yang betul-betul berpegang pada pengajaran, mereka yang betul-betul menjaga pergumulan, doa dan puasa. Kalau tanpa doa dan puasa, maka peristiwa akbar itu tidak akan terjadi. Tetapi bagi mereka, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam doa dan puasa, dan mereka bergumul, maka peristiwa itu bisa terjadi. Jadi banyak yang berbah di sana. 8 jemaat 8 orang saudara punya karunia penglihatan. Luar biasa. Di tempat ini kita masih sedikit, maka dari itu saya berdoa, kerinduan saya, Tuhan, kalau mereka bisa, kita pun bisa. Ini bukan hanya lagi sekedar pembuatan sudah, tapi rebah. Dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk besar. Haleluya. Itu juga yang menyemangati saya. Haleluya, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada. Puji Tuhan saudara, salam dari sana yang Gespa Betani, Gespa Pondok Betani Surabaya, menyampaikan salam hormat kepada kita semua. Dan kemudian juga daripada Gesma Pamulang Banten, Bapak Pendeta Max Amri juga mengirimkan salam untuk kita semua. Apakah salam mereka kita terima? Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati demikian penyampaian kami, kesaksian kami, dan doa jemaat, dukungan jemaat semua di tempat ini, sehingga kami juga puji Tuhan pergi dengan eksekutif. Tetapi karena saya tidak tega orang tua kami di ekonomi, Mas ekonomi jadi tukeran, saya kasih beliau di di eksekutif. Karena kami pergi naik kereta, saya sudah booking tiket untuk eksekutif ya. Terus kemudian tidak tega, beliau di belakang, saya minta beliau di depan aja di eksekutif, saya di belakang ekonomi. Pegel juga, tapi puji Tuhan pulang-pulang diberkati anak Tuhan dengan tiket pesawat bisnis pula. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Bahkan juga saudara, saya boleh bersyukur bisa melewati rasa-rasa di mana melewati penerbangan yang dalam cuaca yang katanya di sana juga angin kencang dan hujan. Tapi puji Tuhan saat kami tiba di sana tidak hujan dan kemudian hanya berawan sedikit dan mendarat dengan begitu bagus. Itu doa daripada saudara buat saya. Sebagai gembala, saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk berkati semua ya. Haleluya. Baik, saudara yang terkasih, yang panjang lagi komentar. Kita sama-sama kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengulas sedikit tema yang saya mau angkat hari ini, menjadi saksi bagi Kristus. Ya. Tema pagi ini menjadi saksi bagi Kristus. Ya. Karena sebagaimana kita sudah belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kemarin sudah sempat saya sentil, tetapi pada kesempatan ini saya ingin kembali untuk menyampaikan hal tersebut karena sangat penting untuk kita pahami. Karena ada orang berpikir selesai pencurahan Roh Kudus sudah selesai rencana Allah. Karena memang kemarin-kemarin saya katakan sebelum pencurahan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, dalam Yoel pasal 2 ayat 8 sampai 29 dan realisasinya terjadi pada Kisah pasal yang kedua. Ya, tetapi kemudian banyak orang mungkin bersangka bahwa ketika sudah pencapaian Kisah pasal yang kedua, janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus sudah terrealisasi dan sudah selesai semua. Tidak, saudara. Tetapi ada hal lain yang wajib menjadi perhatian daripada saudara dan saya, dan itu sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Kita baca dulu Kisah 1 ayat 8 dan menghormati firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Kisah 1 ayat yang ke-8 atau Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bila sudah ada yang ketemu, tolong dibacakan. Kita baca dulu terjemahan lama. Dalam terjemahan lama. Iya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Bapakku, baik di Yerusalem, baik di seluruh tanah Yudea, atau di Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. Ya, dalam terjemahan baru dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau terjemahan lama dikatakan saksi Bapakku, begitu ya. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, saya sudah jelaskan sedikit kemarin, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tetapi untuk penjelasan pagi hari ini, saudara, saya lebih akan menitik beratkan pada bagian selanjutnya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-murid yang ada dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini, sebelum Tuhan Yesus Kristus, saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan supaya mereka tidak keluar, tinggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima
Bapa itu. Dan kemudian apabila mereka menerima janji Bapa, itulah Roh Kudus. Dan Yesus berkata bahwa apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas mereka, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi rencana Allah, saudara, bagaimana sudah dinubuatkan daripada Nabi Yoel dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 dan 29 tadi, bahwa firman Allah berkata, aku akan mencurahkan Roh Kudus pada hari-hari terakhir. Dan kemudian apa yang sudah disampaikan ratusan tahun yang lalu, saudara, digenapkan pada waktu hari raya Pentakosta atau hari raya pencurahan Roh Kudus. Jadi cukup lama janji tentang pencurahan Roh Kudus, dan kemudian Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya orang-orang yang disebutkan murid-murid Tuhan yang sedang berdoa di kamar loteng Yerusalem. Itu penggenapan, realisasinya sudah dinyatakan, saudara-saudara. Namun ketika realisasi janji Allah ini dinyatakan, bukan berarti rencana Allah berhenti di situ. Bukan berarti rencana akbar Tuhan itu berhenti ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, sebagaimana janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Joel. Tetapi ternyata, saudara, itu baru langkah awal, baru permulaan di mana Tuhan akan mengacara secara luar biasa. Karena sesungguhnya seperti yang saya katakan kemarin-kemarin, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka pada waktu itu adalah awal daripada zaman baru. Itulah zaman Roh Kudus. Ya. Dan di zaman Roh Kudus ini, saudara, ada acara Tuhan, ada rencana Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, untuk membawa gereja Tuhan sampai kepada kesempurnaan, Bapak Ibu. Ya, ada rencana Allah untuk membawa setiap orang percaya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, mereka yang dipanggil dan dipilih Tuhan, mereka akan disempurnakan oleh Tuhan. Saat ini tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kekurangannya masing-masing. Tetapi satu saat nanti, ketika tiba hari di mana gereja Tuhan disempurnakan, tidak ada satu orang pun di antara kita yang akan ada titik celah. Ada amin? Karena firman Allah berkata, saudara, di dalam kitab Tesalonika, kita akan diperbaharui, disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kita. 3 unsur yang di dalam tubuh kita ini akan disempurnakan oleh Tuhan, sehingga kita tidak ada lagi cacat celah di dalam diri saudara dan saya. Itu rencana akbar Tuhan, dan kemudian akan meliputi bangsa-bangsa, bukan hanya di Indonesia, tetapi semua bangsa-bangsa akan mengalami lawatan kuasa Allah yang heran dan luar biasa itu. Jadi belum berhenti di situ, Bapak Ibu. Belum berhenti ketika nubuatan Nabi Yoel direalisasikan pada waktu hari Pentakosta, tetapi baru awal. Ya, sehingga mereka pun harus menjalankan apa yang Yesus Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8 bagian B. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Perhatikan bahwa ketika kita berkata demikian, maka sesungguhnya ketika Petrus, murid-murid Tuhan yang ada pada waktu itu, ketika mereka penuh Roh Kudus, bahkan kemudian kita sudah bahas kemarin, ada karunia penglihatan yang nampak dalam Kisah pasal yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang kedua, nampak lidah-lidah api. Berarti ada karunia penglihatan di sana. Haleluya. Jadi bukan cuma penuh Roh Kudus dan bukan cuma bahasa roh, tetapi ada karunia penglihatan. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi mereka harus menjadi saksi bagi Kristus.
Artinya kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita yang ada di tempat ini, kita yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita yang sudah punya karunia Roh Kudus, kita sudah berbahasa roh, kita sudah punya karunia penglihatan, kita sudah punya karunia nubuatan, kita wajib untuk bersaksi. Ada amin? Karena demikian kata Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi bagi Bapa di sorga, menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya. Kita bukan berhenti saja ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ya, tetapi menjadi pertanyaan. Tetapi yang sebenarnya kita harus menjadi saksi, bukan hanya berhenti ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, saudaraku, sudahkah kita menyaksikan atau sudahkah kita bersaksi tentang Kristus? Sudahkah kita bersaksi kepada saudara-saudara kita? Sudahkah kita menyaksikan tentang Kristus kepada orang tua kita? Sudahkah kita bersaksi tentang kebenaran akan pertobatan, tentang kepenuhan Roh Kudus, tentang bahasa roh, tentang karunia penglihatan yang dijabarkan oleh firman Allah? Dan itu adalah benar adanya, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Sudahkah kita menyaksikan kepada istri? Sudahkah kita menyaksikan kepada suami kita tentang kebenaran bahwa ternyata saya wajib untuk menjadi saksi Kristus? Menyaksikan bahwa setelah saya penuh Roh Kudus, bahwa mereka pun harus disaksikan tentang apa yang saya alami, tentang bahasa roh yang saya alami, mereka pun harus mengalami. Itu wajib bagi saudara dan saya untuk tetap menyaksikan, ya, menyampaikan kebenaran, kesaksian tentang apa yang kita alami. Tetapi tak dapat tiada, kadang kita dibatasi oleh rasa malu, iya kan? Kadang kita rasa segan untuk bersaksi. Apalagi anak-anak mau bersaksi kepada orang tua, kita merasa gak enak, terlalu segan kita mau bersaksi kepada orang tua, seolah-olah kita paling benar dibandingkan orang tua kita. Ketika kita mau bersaksi kepada suami, ketika kita mau bersaksi kepada istri, kadang-kadang pun sudah ada perasaan tidak enak untuk kita boleh bersaksi tentang kebenaran kepada mereka. Apalagi kalau kita mau bersaksi kepada orang-orang saudara kita yang kita kasihi, tetapi mereka masih pada agama yang berbeda dengan kita. Ada perasaan yang sangat tidak enak, ada perasaan yang sangat segan, bahkan kemudian ada kalanya dicampur dengan rasa takut, sehingga kita tidak jadi bersaksi. Ya, haleluya. Tetapi pada kesempatan ini, saudara, saya tetap mengingatkan, ketika engkau penuh Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka ada satu kewajiban kita. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Ya. Sekalipun ada perasaan takut dan malu, segan dan lain-lain, seperti seorang Rasul Petrus. Seorang Petrus yang dikenal, saudara, hanya seseorang yang hidup dan kemudian bergantung dan beraktivitas selalu di pantai, selalu, saudara, untuk menangkap ikan. Yang kemudian dia tidak mengenyam dunia pendidikan. Tetapi kemudian berbeda, saudara, seseorang yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan, yang semua pada dasarnya akan menjadi malu untuk kita
salah itu masih panas dalam ingatan bangsa Israel tentang Yesus, di mana Yesus yang disangkakan sebagai orang yang bersalah sehingga mereka harus menyalibkan Yesus. Jadi masih panas di telinga bangsa Israel bahwa Yesus mati karena dia berbuat salah. Walaupun kita sudah mengatakan tidak ada salah, tetapi bangsa Israel tetap memahami, mereka berpikir bahwa Yesus tetap salah. Karena sudah dipolitisir semuanya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, sampai dia harus mengakhiri hidup di atas kayu salib. Masih panas dalam ingatannya orang-orang Israel, dan saya yakin juga dalam pikiran Petrus itu masih teringat bahwa 50 hari yang lalu bahwa Yesus disalib. Dia belum lupa peristiwa itu. Tetapi saudara yang terkasih, ketika dia penuh Roh Kudus, dia menjadi saksi bagi Kristus. Kita akan selami beberapa hal atau beberapa bagian penting. Ketika dia penuh Roh Kudus, dia tampil menjadi saksi bagi Kristus. Kita baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Haleluya. Ayat 22 dalam Kisah pasal yang kedua. Hai orang Israel, dengarlah olehmu akan perkataanku ini. Adapun Yesus orang Nazaret itu seorang yang disahkan Allah kepadamu dengan perbuatan kuasa dan mujizat dan tanda ajaib yang diadakan Allah dengan tangan Yesus di antara kamu, seperti yang kamu ketahui sendiri. 23. Maka dialah yang diserahkan menurut niat azali dan pengetahuan Allah telah kamu salibkan dan kamu salibkan, garis bawah itu terus. Dan kamu bunuh dengan tangan orang kafir. Dengan tangan orang kafir. Terus Ayat yang ke-24, yaitu juga yang dibangkitkan pula oleh Allah tatkala dilenyapkannya sengsara maut, karena mustahil ia ditakluk oleh maut. Ayat 25. Sampai di situ. Saudara yang terkasih, ini 50 hari yang lalu saudara, Yesus disalib. Dan majelis tertinggi pada waktu itu menyatakan bahwa Yesus salah. Ya. Dan Petrus pun ada pribadi yang selalu mengintai di mana Yesus berada sebelum Yesus dieksekusi. Bahkan pun Petrus sempat menyangkal untuk menyatakan bahwa dia mengenal Yesus sampai 3 kali. Itu menandakan bahwasannya Petrus tidak punya keberanian untuk menyatakan sikap, sekalipun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada salah di mata Petrus. Tetap saja dia menyangka. Tetapi berbeda saudara, 50 hari sesudah itu dia penuh Roh Kudus dan dia berani menyaksikan orang yang pernah mereka bunuh, orang yang pernah mereka salibkan dan mereka bunuh. Dia bilang nyata-nyata kepada bangsa Israel. Dia bersaksi tentang Yesus. Yesus disuruh, diserahkan, diberikan oleh Allah. Kalian salibkan dan kalian bunuh. Dia tegur. Dia sampaikan nyata-nyata di depan bangsa Israel. Itulah kebenaran. Ada amin? Dia tidak lagi berpikir segan, takut, nanti gua sampai kalau kemarin 50 hari lalu Yesus disalib, nanti lagi 50 hari ini saya disalib. Dia tidak takut saudara. Kamu bunuh. Dan kedua, kamu salib dan kamu bunuh. Tetapi kemudian dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia, melepaskan dia dari sengsara maut. Dia berani menyampaikan kebenaran. Dia tidak takut. Dia menyaksikan. Ingat, bukan hanya di depan satu orang, tapi dia menyaksikan kebenaran ini ribuan orang. Sangat-sangat tidak ada rasa gentar di hatinya untuk menyampaikan kebenaran. Apa yang sebenarnya dia sampaikan. Ya, setelah dia penuh Roh Kudus, setelah dia punya Roh Kudus,
sepertinya hilang di dalam diri Petrus. Orang yang pernah menyangkal Kristus 50 hari sebelum itu. 50 hari sebelum hari Pentakosta, saudara, Petrus menyangkal. Tetapi 50 hari kemudian dia berubah total. Seorang pengecut, seorang penakut menjadi pemberani luar biasa. Bahkan dia mengatakan dengan nyata, kamu bunuh, kamu salib. Dan kemudian dikatakan apa lagi? Dibunuh dengan tangan orang kafir. Itu menyakitkan kata-kata itu. Haleluya. Ingat Petrus, apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan punya apa? Kuasa. Itu perkataan penuh kuasa. Ada perkataan penuh kuasa. Ribuan orang tertuduh, nanti kita akan sampai ke sana. Ribuan orang tertuduh, bahkan saya sentil sedikit, mereka terharu. Haleluya. Ketika kalimat penuh kuasa disampaikan, ya, karena kebenaran, apalagi kebenaran disampaikan dengan penuh kuasa, luar biasa. Dia tidak takut menyaksikan kebenaran tentang Kristus di hadapan banyak orang, ribuan orang. Dia tidak ada takut sedikit pun berpikir nanti ribuan orang ini balik menyerang saya. Karena kalau sudah berurusan dengan massa itu berat. Tetapi sedikit pun tidak ada rasa gentar bagi Petrus. Dia tetap menyaksikan kebenaran tentang Kristus. Itu kedua. Kita lihat lagi langkah berani yang dilakukan oleh Petrus untuk menyaksikan kebenaran. Ayat 29, terjemahan baru itu. Kita baca terjemahan baru. 29. Saudara-saudara, Ya. aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ya, ini garis bawahi tentang Daud, bapak bangsa kita. Oh, itu sangat disegani. Terus, Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. ya, Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. terus, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah ya, saksi. tambah sedikit. Terus. 33. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. malahan Ya, Daud terus. sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat terakhir coba. Ayat 36. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dalam topik ini, saudara, begini. Dalam topik ini, Daud yang adalah bapak bangsa Israel, ya, Daud yang sangat disegani oleh bangsa Israel, itu dibandingkan dengan Yesus oleh Petrus. Nah, dalam pemahaman bangsa Israel di zaman itu, bahwa Yesus tidak lebih daripada seorang tukang kayu. Yesus tidak lebih daripada seorang tukang kayu. Dan kemudian Yesus disalibkan, dipilih Barnabas. Dipilih Barnabas, penjahat kelas kakap, dibandingkan dipilih Yesus untuk diselamatkan, dibebaskan. Jadi mereka melihat penjahat kelas kakap itu Barnabas. Mereka menganggap Barnabas punya kesalahan yang sudah tingkat tinggi, masih kalah dibandingkan apa yang dilakukan Yesus. Itu dibenak daripada bangsa Israel. Sehingga mereka berani mengatakan salibkan dia. Oke, sampai sini paham dulu ya, setuju ya? Ya. Jadi mereka berpikir, itulah pikiran bangsa Israel pada waktu itu.
sebagai penjahat. Bangsa Israel melihat Yesus sebagai penjahat. Tetapi kemudian saudara, apakah tidak akan beresiko bagi Petrus ketika dia berkata di depan bangsa Israel yang mereka sangat segani ini Daud? Mereka sangat menyegani, maka sampai dikatakan Daud bapak bangsa kita. Daud sangat disegani karena kepemimpinan yang luar biasa, panglima perang yang luar biasa yang dimiliki oleh Saul pada waktu itu, sehingga Tuhan angkat dia menjadi raja atas bangsa Israel. Amin. Mereka sangat segani ini Daud. Tetapi kemudian dengan berani Petrus katakan kepada bangsa Israel seperti tadi saudara. Dia katakan bahwasanya Daud mati dan dikuburkan, tetapi dibandingkan dengan Yesus mati dan dibangkitkan. Waduh, ini luar biasa saudara. Mereka melihat bagaimana Daud itu, kalau ini dari sudut pandang perbandingan, Daud itu memang betul-betul di bawah, dan memang benar-benar dia di bawah dibandingkan Yesus. Tapi Petrus menyampaikan kebenaran itu, sekalipun perkataan itu akan menyinggung daripada bangsa Israel. Daud direndahkan dan Yesus ditinggikan, tetapi dalam persepsi daripada bangsa Israel, Yesus cuma tukang kayu, Yesus penjahat. Tetapi Petrus sampaikan kebenaran, dia bukan penjahat, dia bukan pendusta, tetapi dibuat Tuhan, dibuat Bapa menjadi Tuhan dan Kristus. Dan kemudian Petrus katakan, tentang hal itu kami adalah saksi. Haleluya. Petrus menyampaikan kebenaran, sekalipun itu sangat sensitif, sekalipun itu sangat beresiko, sekalipun itu akan membawa dia kepada kematian, dia berani menyampaikan kebenaran tentang Kristus. Haleluya. Dan yang terakhir, bagaimana Petrus berdiri, saudaraku. Kita baca ayatnya yang ke-18. Coba lihat. Kisah 2 ayat 18. Kisah 2 ayat 18. Iya. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan. Iya, Kisah 2 ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Maaf, ayat 13. Kisah 2 ayat 13. Iya. Perhatikan ini saudara. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Iya, kemudian 13 selanjutnya. Ayat 14. Iya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Apa yang dibilang oleh Petrus? Orang-orang ini tidak mabuk. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Terus. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Iya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat terus. dan teruna-terunamu akan mendapat Penglihatan. dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sampai di situ saja. Saudara, ketika mereka penuh Roh Kudus, murid-murid penuh Roh Kudus, dan kemudian seperti Kisah 2 ayat 4 katakan, mereka akan berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus. Dan ketika mereka sedang berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus, dalam penjelasan Kisah 2 ayat 1 sampai ayat 17, saudara, ayat 13, ada begitu banyak bahasa, ada 17 bahasa yang nampak ketika murid-murid berbahasa roh, padahal mereka tidak mengerti bahasa itu.
anggur. Petrus berdiri. Sekali lagi dengan tidak ada rasa takut. Dia sampaikan bahwa mereka tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah firman Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada semua orang. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan ada yang mendapat mimpi. Ketika banyak orang di situ, ribuan orang. Saya bisa bayangkan ribuan orang karena 3.000 orang bertobat di situ, saudara. Dia tahu bila dia berkata, "Oi, dia tidak sedang mabuk, mereka tidak sedang mabuk air anggur seperti yang kamu sangka." Atau kalau orang sidang, seperti yang kamu bilang. Tapi baru pukul 9 pagi. Tetapi itu pemberitahuan firman Allah tentang apa yang disampaikan Nabi Yoel. Bahwa hari-hari terakhir aku mencurahkan Roh Kudus. Ya, bagaimana dengan kita? Saudaraku, di depan ribuan orang yang berani mengatakan ketika ada orang bahasa roh, dia tidak sedang mabuk air anggur, tapi dia sedang memuliakan Allah. Ya. Adakah di antara kita berani seperti itu? Ya. Atau kita akan mundur? Adakah kita juga akan berbahasa roh ketika orang lain tidak berbahasa roh? Karena terkadang ada orang tidak mau berbahasa roh lantaran apa? Saudara sebelah kiri, sebelah kanan tidak berbahasa roh. Apakah kita tetap akan berbahasa roh karena Tuhan sudah memberikan, tetapi karena mereka menolak kita tidak mau mempergunakan bahasa roh? Karena banyak orang tidak menerima tentang bahasa roh, padahal kita sudah terima bahasa roh, kita sudah mengalami bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi karena kita segan, kita tidak enak, kita mau, kita takut, hanya kita tidak menggunakan bahasa roh. Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita lihat kesaksian daripada Rasul Petrus. Mereka tidak sedang mabuk anggur seperti yang kamu sangka, tapi mereka sedang mengalami janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Adakah kita akan tampil membela kehormatan Tuhan, membela kehormatan firman Allah, atau kita pun akan ikut-ikut berkata, "Oh iya, itu udah sesat, oh itu udah gak benar." Dan hari-hari ini Tuhan bilang kemarin, "Aku sedang menanti. Apakah engkau beras ataukah engkau sekam? Sekam akan dibuang ke dalam api, dan beras akan aku nikmati," kata Tuhan. Kita mau membiarkan diri kita dinikmati atau Tuhan seperti beras yang kita persembahkan kepada Tuhan, atau kita akan menjadi sekam yang kemudian dibuang di dalam api. Itu kalimat yang Tuhan sampaikan melalui rebah kemarin. Aku sedang menanti, dan di sana ada hamba-hamba Tuhan yang tertampi, tapi bukan Pak Tampi, ditampi. Ya, Tuhan sedang menanti. Haleluya. Sedang menanti. Jangan ada di antara kita yang tertampi. Saya lihat kemarin, saudara, bukan lihat, saya dengar. Karena kami saya takut, saya pengen lihat sebenarnya, saudara. Pengen lihat orang yang lagi dihantam Tuhan saat rebah, tapi saya takut. Saya takut buka mata nanti Tuhan tegur saya takut, saudara. Padahal rindu sekali mau lihat, biar cuma begini. Tapi saya takut, serius takut, saudara. Bahkan ketika Tuhan berkata, "Aku tahu ada yang tidak percaya bahwa ini aku. Silakan engkau bertanya." Tadi kan Tuhan isupi. Padahal saya baru, saudara, mau bilang, "Tuhan, kita benar nggak ini?" Baru niat.
ketika waktu itu dia bilang, aku tahu ada yang menolak, ada yang tidak percaya ini aku. Jika kau tidak percaya, silakan engkau bertanya. Oh, enggak jadi, takut saya. Saya takut karena ini, untung saja saya tidak bertanya. Karena setelah selesai penyembahan, 3 orang bersaksi. Lihat bagaimana hambanya Bapak Pendeta Pembantu Hani Ungkara. Nah itu anak bersaudara dengan Roni Ungkara, Pak Roni Ungkara datang. Dihantar Tuhan, sebelum Tuhan bawa rohnya, itu dibersihkan. Rohnya dibersihkan oleh Tuhan, dibawa ke api, dibakar. Dia seperti teriak-teriak, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Saya gak lihat, sudah kebayang kan, saya lihat di Facebook kan, ditaruh. Oh, saya kebayang dia putar-putar, ampun Tuhan, ampun. Aduh, yang sampai odoh-odoh, ampun Tuhan, ampun. Saudara yang terkasih, dan kemudian selesai penyembahan ibadah, dipanggil mereka yang punya penglihatan. Silakan saksikan di mana tadi orang tadi itu. Kalau terus semua nyambung. Oh benar, 3 yang menyaksikan tentang orang yang rebah itu dibakar, dibawa di lubang. Tapi sebelum dia rebah, sebelum dia rebah, dilihat dan kemudian waktu dia rebah, 3 menyaksikan dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Semua sama, penglihatan semua sama, dan dibawa, dibakar, dan habis itu dibawa Tuhan. Tuhan bilang, aku mau berbicara, aku mau berperkara, aku mau beracara. Luar biasa acara apa? Di sana saya seperti diinjek, saudara. Saya seperti disuntik lagi vaksin. Saya tersadarkan, wah benar-benar. Sampai Tuhan bilang, aku yang mempercayakan, aku yang punya Gespa ini, dan aku yang mempercayakan pengajaran kabar pengantin di Gespa ini. Makanya anggaran dasar gereja segala bangsa dibuat tentang pengajaran 7 tingkat iman dan tata cara beriman. Itu dibuat di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saudara. Karena nafas daripada gereja segala bangsa itu adalah pengajaran. Kalau tidak ada pengajaran, tidak akan berkembang sampai sekarang ini. Saya dengar cuma dari 1, berawal dari 1 pun jadi 4. Dari 4 yang PKG waktu itu. Dari 4 PKG kemudian masuklah, mereka ajak Om Yance untuk bergabung, kemudian ya puji Tuhan sekarang ini jauh lebih berkembang. Karena tapi Tuhan ingatkan sekarang nggak boleh ada pengajaran yang berbeda. Tapi Tuhan mau kita dalam pengajaran yang murni. Saya takut, saudara, benar, saya seperti diinjek, seperti dikasih multivitamin. Pegang teguh-teguh pengajaran. Apapun yang ada di hadapan kita, pegang teguh-teguh itu pengajaran. Karena itulah yang akan menentukan selamat. Jadi saudara yang terkasih, kita jangan minder dengan bahasa roh. Kalau kita udah punya, pergunakan. Karena sayang orang lain rindu alami, tapi mereka tidak bisa mempergunakan itu. Ya, mereka ada yang belum dapat, tapi ada yang rindu tapi belum dapat. Mereka rindu sekali. Nah, saudara-saudaraku yang sudah dapat, sayang sekali mau mendukakan hati Tuhan. Dan kalau kita tambah penyerahan kita, pergumulan kita bisa di tempat ini yang rebah. Bukan lagi saudara berbuat melalui dengan kondisi berdiri, tapi semua. Wah, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Pelayan di sana pun jauh berkembang. Ya, satu anak Tuhan yang dari Muslim, kemudian dia masuk, jadi tiang luar biasa di sana. Yang bangunkan gereja. Dan kemudian saudara, dia punya karunia penglihatan rebah. Persekutuan yang luar biasa di Allah. Maka saya berpikir, saudara, kalau kita punya karunia Roh Kudus seperti itu, jasmani kita diberkati. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, rohani diberkati, jasmani kita pun akan ikut diberkati. Yang setuju katakan amin. Ya, mari saudara, kita mau bertumbuh. Dan jangan malu untuk
bersaksi tentang kebenaran seperti Petrus tadi. Dia saksikan walaupun ada risiko, dia saksikan. Dan bagi saudara yang mungkin engkau yang masih merasa tidak enak, masih takut, khawatir, bimbang dan ragu, saya mengatakan saudara, kalau Petrus dia berani menyampaikan kebenaran, dia menyaksikan kebenaran. Ya mungkin orang berkata kamu terlalu berani, tetapi Alkitab memberikan kesaksian. Petrus bukan hanya berani bersaksi, tetapi Petrus berhasil meyakinkan orang-orang Israel yang pernah membunuh dan menyalibkan Yesus pada waktu itu. Sehingga mereka datang kepada Petrus dan rasul-rasul pada waktu itu. Mereka terharu, kata Alkitab dalam 2 Korintus, dalam Kisah 2 ayat 37. Mereka terharu. Dan mereka bertanya kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk Petrus, Tuhan, apa yang harus kami perbuat supaya tentunya mereka memperoleh selamat? Dan Petrus katakan, bertobat. Kedua, Petrus katakan, berbaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keampunan dosa. Dan ketiga, Petrus katakan, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang Petrus sampaikan kepada mereka. Alhasil apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab menyatakan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Amin. Coba kita baca ayat tersebut, Kisah 2 ayat berapa itu? Kisah 2 ayat yang tentang dibaptis. Berapa? Coba baca. Kisah 2 ayat 41. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Praise the Lord. Haleluya. 3.000 orang berhasil diyakinkan. 3.000 orang ini adalah orang-orang yang pernah setuju dengan Yesus disalibkan, dan mungkin juga mereka berteriak salibkan dia, karena terdoktrin dalam pikiran mereka bahwa Yesus adalah pembunuh, Yesus adalah penjahat, maksud saya. Itulah pikiran mereka. Tetapi kemudian saudara, Petrus dengan berani menyaksikan tentang kebenaran akan Kristus. Luar biasa. Mereka terharu. Apa yang harus kami perbuat, Tuhan? Bertobat, berbaptis, beroleh anugerah Roh Kudus. 3.000 tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ibu bapak saudaraku, roh yang ada di dalam Petrus, roh yang ada di dalam Yohanes, itu sama dengan roh yang memenuhi saudara dan saya. Roh yang masuk di dalam hati Petrus pada waktu pencurahan Roh Kudus, dan karunia yang diterima oleh Petrus pada waktu hari pencurahan Roh Kudus, dan karunia yang dia punya, itu sama dengan karunia yang engkau terima. Itu sama dengan roh yang engkau terima. Roh yang ada pada Petrus, yang ada sama saya dan saudara, bukan roh penakut, bukan roh pengecut, tetapi roh yang membangkitkan kasih. Ada amin? Roh keberanian. Kalau kita punya roh yang sama, akankah rasa malu, akankah perasaan takut akan terus menghalangi kita untuk berbicara kepada orang tua kita tentang kebenaran? Akankah kita membiarkan rasa malu, rasa takut, rasa segan kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita untuk menceritakan tentang kebenaran firman Allah bahwa kau harus bertobat, berbaptis, beroleh anugerah Roh Kudus? Akankah hal-hal rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir, resiko, ancaman dan lain-lain akan menghambat kita untuk menyelamatkan mereka? Katakan tidak. Saya ingin saudaraku, keluargaku selamat, suamiku selamat, istriku selamat, anak-anakku selamat. Aku ingin kaum keluargaku diselamatkan. Ada amin? Bersaksi.
Dan memang kita tidak bisa paksakan mereka. Saya yakin Petrus tidak paksa mereka. Sebab kalau manusia paksa, pasti gagal. Tapi kalau Tuhan paksa, manusia tidak bisa menahan dirinya. Kalau Tuhan beracara, siapapun dia, sekeras apapun dia, Roh Kudus bekerja, pasti longgar juga, pasti ikut Tuhan juga, pasti dia akan mengaku juga, pasti dia akan terharu juga. Karena 3.000 orang ini orang-orang juga yang keras, yang benar-benar teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi pada akhirnya mereka tersungkur dan terharu. Apa yang harus kami perbuat? Mereka menangis. Apa yang harus kami perbuat? Bertobat, berbaptis, beroleh anugerah kudus. Kalau kita ingin mereka diselamatkan, sampaikan saudara kebenaran tentang Kristus, sampaikan tentang pertobatan, sampaikan tentang hal baptisan. Baik itu penting, bukan cuma sekedar formalitas, tetapi itu adalah kebenaran firman Allah yang harus dilakukan. Makanya Yesus pun mengikuti demikian. Dan sampaikan juga, mereka tidak boleh berhenti di situ. Mereka harus memperoleh kepenuhan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus yang akan menjadi bagian mereka selanjutnya. Kalau engkau saksikan sampai di situ, firman Allah jamin, engkau akan masuk dan melihat kerajaan Allah. Engkau akan melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Tuhan berkati tundukan kepalamu. Kita mau menyembah Tuhan. Saudaraku, kita sembah Tuhan. Buka hatimu dan paling penting hargai Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau boleh mengarahkan kami supaya kami tidak berpuas diri ketika kami penuh dengan Roh Kudus dan punya karunia. Tapi kami wajib untuk menjadi saksi bagi kaum keluarga kami khususnya, bagi orang tua kami, bagi suami kami, bagi istri kami, anak-anak kami, kaum keluarga, bahkan orang-orang yang kami cintai. Tanamkan firman-Mu, beri semangat bagi kami. Kami tidak ingin menikmati surga tanpa kaum keluarga kami. Oh Tuhan Yesus, pakai kami, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami berani untuk menyampaikan, menyaksikan kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sucikan kami, kuduskan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Akhirkan kami yang kami layak menyembah. Aktifkan setiap anugerah pemberian Tuhan, kekuatan, penglihatan bahasa roh, bahkan karunia kami yang lain sempat hampir mati. Tuhan Yesus tumbuhkan lagi, supaya kami boleh menikmati persekutuan yang manis dengan Tuhan.
Saya serahkan kepada Tuhan untuk acara Tuhan ini. Kita sudah mendengarkan firman Allah. Kita sudah mendengarkan bagaimana ketika murid-murid Tuhan penuh Roh Kudus dan dilengkapi dengan karunia Roh Kudus. Silakan kita menyerah dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena penyerahanmu diukur oleh Tuhan. I seek and try, Lord, really be chidai. I really come to be seek and try, Lord. I really chidai, really seek. I come to be chidai, really come to be seek. I really all this all really chidai. I could have seek and try, really chidai. I seek. And it come to be I. I come to be Messiah. I come to be seek. I come to be night vision. I come to be I come to be seek and try. I come to be in the sun. I come to be iron. I come to be iron. Gembala yang baik, menyerahkan nyawanya, ganti segala domba-dombanya. Likrai melinai, hai hamba-hambaku dan anak-anakku, sejahteraan semuanya dalam kamu, sebab aku ada di tengah-tengah kamu. Begitu hargailah hadiratku saat ini. Tetapi aku menyampaikan kepada setiap kamu saat ini aku berduka atas kamu. Terlebih kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu yang sudah aku percayakan akan rohku, bahkan akan karunia. Di manakah persembahanmu bagiku? Di manakah rasa takutmu kepadaku? Di manakah rasa hormatmu kepadaku? Aku bertanya kepada kamu semua. Hai kamu yang sudah memperoleh akan kuasa roh, bahkan karuniaku. Tidak mampukah kamu untuk menyembah aku? Engkau baru mendengar akan firman-Ku, tapi saat ini engkau menyangkal akan firman-Ku. Dengan cara kamu menghadap hadirat Hamba-Ku dan anak-anakku. Firman-Ku adalah ya dan amin. Aku hanya meminjam mulut hamba-Ku untuk menyampaikan isi hatiku kepada setiap kamu. Bahkan dengan kasih-Ku, aku boleh bersuara di tengah-tengah kamu. Karena ada maksud-Ku bagi setiap kamu yang ada. Dengarkan aku, hai kamu hamba-Ku dan anak-anakku. Kamu hidup di penghujung akhir zaman. Kedatangan-Ku sudah semakin singkat. Jangan kamu bermasa bodoh. Kau sudah dengar akan firman-Ku. Aku akan curahkan roh-Ku bagi setiap orang yang berserah kepadamu.
bahkan karuniaku akan kupenuhkan bagi kamu. Tapi yang aku lihat saat ini, hai kamu yang ada, kamu terlalu mengeraskan hatimu. Kamu terlalu bermasa bodoh akan hidup kamu. Kamu terlalu bermasa bodoh akan firman. Hai anak-anakku, dengarkan aku baik-baik. Itu adalah perkataanku, bukan perkataan manusia. Itu berasal daripadaku, bukan berasal dari manusia. Aku mau berkarya bagi hidup kamu. Aku mau curahkan rohku bagi kamu. Tetapi mengapa kamu mengeraskan hatimu? Mengapa kamu tidak mau untuk aku beracara atasmu? Jangan kau menganggap bahwa hidup ini semakin lama, tapi sebenarnya semakin singkat. Sekali lagi aku sampaikan, kedatanganku sudah semakin singkat. Jika kamu tidak menjaga hidupmu, maka kamu akan masuk ke dalam kesusahan yang besar. Aku tidak mau binasa anak-anakku dan hamba-hambaku. Oleh sebab itu responlah akan firman. Biar aku berkarya bagi kamu saat ini. Biar rohku boleh ada dalam kamu saat ini. Dan bagi kamu yang sudah memperoleh akan anugerah roh, dengarkan kamu baik-baik. Marahi desikan jenak. Suatu saat aku akan menuntut atas apa yang sudah aku percayakan atas kamu. Jangan bermain-main. Kamu yang sudah terlebih dahulu mengerti akan pengajaranku, mengerti akan pekerjaan roh. Tapi jangan sampai kamu yang tertinggal dan menyangkal akan kuasa roh. Berhati-hatilah kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Di saat-saat ini aku akan mengadakan perbedaan bagi siapa yang setia kepadaku dan siapa yang tidak. Bahkan aku pun akan melihat bagi siapa yang setia memperlabakan apa yang aku percayakan baginya. Sekali lagi aku sampaikan, jangan ada yang bermain-main saat ini. Aku butuh kedewasaan iman dalam hidup kamu. Rindu saja cenai dulu baik, cenai dulu. Suara roh, damai sejahtera dalam hati. Rai di air sikit terang, lo krisi lo krali lo air di air sikit terang, air sikit terang lo krisi. Terima kasih Bapa di sorga untuk acara Tuhan pagi siang hari ini. Baik daripada firman Tuhan, Engkau telah menyampaikan firman-Mu dan tidak ada yang kebetulan. Ada maksud Tuhan yang harus kami kerjakan. Begitupun suara Roh-Mu yang boleh mengingatkan kami. Tuhan tolong supaya semua kebenaran yang telah kami terima akan kami lakukan Tuhan Yesus. Supaya kami tidak menyesal di kemudian hari. Kami menjadi pendeta tinggal, Tuhan jauhkan itu di dalam kehidupan kami. Bahkan doa kami untuk kaum keluarga kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mencelikan mata rohani kami, celikan pula mata rohani mereka, sehingga di dunia ini kami boleh bersama-sama sorga yang kekal pula. Kami boleh bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tolong juga setiap kami yang sudah menerima anugerah Roh Kudus, supaya kami tahu untuk memperlabakan, kami tahu untuk memelihara, kami dapat bertanggung jawab untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Jangan sampai tiba waktu di mana Engkau akan membuat perhitungan dengan kami, sedangkan kami belum memperlabakannya. Tuhan, ajarkan kami untuk tekun dengan taat setia memperlabakan anugerah-anugerah Roh Kudus. Sebab itu kedewasaan rohani anugerahkan bagi kami, sehingga kami mampu dalam segala situasi menjadi berkat lewat anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan doa hamba-Mu Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Kurnia Presenter yang ada Yerusalem Baru, yang belum penuh Roh Kudus, yang belum punya anugerah Roh Kudus sebagai standar keselamatan yang Tuhan katakan Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, supaya dapat melihat dan masuk kerajaan sorga. Doa hamba-Mu Tuhan, ada usaha yang keras untuk menikmati, Tuhan, anugerah-anugerah-Mu melalui penyembahan di dalam roh dan kebenaran, bahkan merebut setiap karunia Roh Kudus yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Tuhan, tolong bimbing dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas berkata-kata, tetapi Roh Kudus terlalu mampu untuk dapat menghantarkan mereka sampai memperoleh janji Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kebutuhan sidang jemaat Tuhan yang ada yang berbeda-beda. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan terlebih di masa pandemi ini, kami terlalu yakin Bapa, di dalam bahkan situasi sesukar apapun, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun itu. Oleh karena itu, tambahkan iman bagi kami, karena firman-Mu mengajar kami, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Persoalan dan pergumulan sidang jemaat-Mu, khususnya yang hadir pada saat ini, aku mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau tolong bela dan campur tangan untuk memberikan jawaban untuk persoalan pergumulan mereka, bahkan pekerjaan, usaha yang sedang mereka kerjakan. Tuhan, aku mengangkat tangan bagi mereka. Tuhan, buat beruntung dan berhasil. Haleluya. Bahkan juga Tuhan Yesus, aku lemah, Engkau kuatkan. Yang bimbang, tetapkan hatinya Bapa, supaya kami tidak terbilang seperti kata firman-Mu, yang terdahulu terkemudian, dan yang terkemudian menjadi terdahulu. Bapa, kami serahkan keberadaan kehidupan kami, dan biarlah di hari-hari terakhir ini kami semakin bersemangat untuk meningkatkan iman kami Bapa. Terima kasih, sehingga bukan hanya di tempat lain boleh menikmati persekutuan yang begitu indah, bukan hanya di Surabaya Tuhan, tetapi kami rindu di tempat ini juga. Roh-Mu bekerja. Tuhan tolong bawa kami pada pengalaman roh yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu itu mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan hadir, Tuhan, Tante Jane yang mengadakan perjalanan penerbangan ke Manado, dan Tuhan rencana kembali Tuhan juga menolong dan memberkati orang tua yang sedang sakit. Biarlah juga Tuhan berkemurahan, jamah dan berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Namun semuanya kami kembalikan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati juga Tuhan Yesus Pak Ferry yang telah mengambil bagian di dalam penoppangan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada bersama keluarga, ibu Lili, anak cucu yang ada. Tuhan memberkati mereka. Bahkan juga Tuhan Yesus untuk semua Ibu Angel bersama dengan Pak Wendy, bahkan juga Tuhan Yesus Pak Alfa bersama istri yang telah mengambil bagian dalam pelayanan untuk
masker, pengadaan masker, bagi Ibu Juliana untuk pengadaan tisu. Tuhan berkatilah mereka. Apa yang mereka sudah kerjakan, kami yakin tidak ada satupun yang akan menjadi sia-sia. Tuhan menilik dan Tuhan mengupahi setiap perbuatan kami yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga tak lupa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan janji Tuhan. Tuhan akan menghiburkan dengan jiwa-jiwa yang benar-benar memiliki kerinduan yang baik, mau bertumbuh di dalam pengajaran yang ada. Sehingga kami boleh melihat Tuhan ada kesatuan roh di tempat ini yang akan mendorong kami, memicu kami bersama-sama mengalami peningkatan rohani yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami akhiri akan ibadah raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Dengan iman terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah akan usahamu. Diberkatilah akan rencanamu. Diberkatilah apa yang kau sedang kerjakan hari-hari ini. Dibuat Tuhan beruntung, berhasil. Engkau naik dan tidak akan turun, bahkan menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Anugerah, berkat, cinta dan kasih sayang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada putranya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus, serta penghentaran, penghiburan kuat kuasa Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua dari pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, kita angkat pujian. Baik, puji Tuhan, shalom, haleluya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan suara kudus, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian. Kalau ada penglihatan silakan. Mbaknya Ebi belakang. Saya menyaksikan dan memperlihatkan pada saya lagi saat kita menyembah Tuhan, dan saya menyaksikan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi saat penyembahan saya sudah lihat kalau kemuliaan Tuhan itu ada di tempat ini, dan semakin saya menyeberang itu semakin besar kemuliaan Tuhan. Tapi saya sambil tengking itu dan saya tetap puji, saya tetap tengking, dan itu saya lihat bahwa atap ini terbuka dan dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan. Saya lihat Tuhan turun dengan kaki yang berlubang paku. Saya lihat pertama dengan jubah yang begitu bersinar, tetapi dia memakai mahkota duri, dan Tuhan kasih lihat juga tangan yang berlubang paku. Saya tengking itu dan Tuhan semakin nyatakan itu lewat kaki dan tangannya. Dan saat itu Tuhan cuma sampaikan, aku berduka atas apa yang kamu lakukan pada saat ini. Saya cuma minta ampun kepada Tuhan, tetapi Tuhan sampaikan kepada Tuhan,
mungkin Tuhan bisa pakai yang orang lain untuk menyampaikan. Karena saya dari firman Tuhan, hati saya sudah rasanya sesak banget nafasnya, seperti Tuhan itu berbicara bahwa ini yang mau Tuhan sampaikan. Jadi Tuhan perlihatkan lagi kepada saya waktu tadi pada saat penyembahan. Tuhan kasih lihat lagi pada saat tadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan sampaikan, Tuhan lihatkan bahwa Tuhan sendiri yang menyampaikan firman Tuhan itu kepada setiap kita yang ada. Jadi firman-Nya itu keluar, terus Tuhan kasih lihat lagi Pak Gembala itu dari mulutnya keluar lidah-lidah kayak api-api gitu menyambar kepada setiap kita. Jadi kuasa Tuhan itu memang Tuhan kali kasih lihat Tuhan sendiri yang menyampaikan, tapi juga Tuhan kasih lihat ada kuasa yang keluar dari mulut daripada Bapak Gembala. Dan setelah itu Tuhan lagi sampaikan lagi pada saat tadi kita menyembah Tuhan, Tuhan sampaikan seperti ini kepada saya. Jangan sampai kamu saat ini termasuk dalam golongan yang mendukakan aku, hamba-Ku. Dan di situ saya cuma menangis saja kepada Tuhan, maka saya menyerah dan pecahan nubuatan itu, dan Tuhan perlihatkan kepada saya pada saat tadi pecah suara nubuatan yang satu. Tuhan kasih lihat matahari yang sudah semakin terbenam. Jadi tinggal dikit lagi, jadi tinggal di ujung. Waktu lama-lama saya lihat, pernah saya melihat ini itu masih ada setengah, tapi ini udah di ujung. Emang benar-benar sudah mulai fajar, jadi sudah mulai kesorean itu udah mulai gelap. Habis itu Tuhan kasih lihat lagi saya kepada jam itu besar sekali. Jamnya itu sudah semakin jalan, jadi sudah bukan jam 5 lagi. Saya diperlihatkan waktu, karena ini saya sudah, Tuhan ingatkan waktu saya pernah melihat hal ini masih jam 5 ya. Tetapi sekarang sudah bukan jam 5, waktunya sudah mau ke arah setengah 6. Itu yang Tuhan perlihatkan kepada saya, tengking itu, dan itu semakin diperlihatkan kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan hadir dan Tuhan jalan kepada setiap kita yang ada. Di situ Tuhan cuma lihat, tapi saya diperlihatkan gini. Pada saat Tuhan jalan, terus ada pintu, banyak pintu, dan Tuhan hinggap. Saya lihatnya ini Tuhan berjalan kepada kita ya. Habis itu Tuhan kasih lihat pintu, tetapi pintunya banyak yang tertutup. Di saat Tuhan berdiri, tetap tertutup. Seperti itu yang Tuhan kasih lihat. Makanya Tuhan tadi ada suara nubuatan, Tuhan sampaikan bahwa ini adalah firman-Ku, bukan manusia. Bukan manusia yang mengatakan, bukan manusia yang berbicara, tapi itu Tuhan. Karena itu benar-benar dari Tuhan, dan banyak pintu yang masih tertutup. Dan setelah itu, pada tadi saat Tuhan, kita menyembah Tuhan lagi, saya diperlihatkan lagi, Tuhan juga memegang pedang, tapi pedangnya menyala api. Saya nggak paham itu untuk apa, tetapi Tuhan siapkan itu pedangnya menyala. Itu yang Tuhan perlihatkan. Dan pada saat tadi kita menyembah, doa berkat, Tuhan memberkati setiap kita yang ada dari tangan yang berlubang paku, mengeluarkan kemuliaan yang sangat besar, sehingga kemuliaan Tuhan itu menyampai kepada setiap kita yang ada. Itu yang saya lihat, saya saksikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Luar biasa puji Tuhan ya. Menjadi perhatian bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, ya ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa kehadiran Tuhan tadi ya sudah sangat-sangat sudah sangat-sangat bergetar kalau ya kemudian bilang ya karena sesungguhnya Tuhan menginginkan kita ini lakukan seperti yang Dia mau ya, bahkan sampai Tuhan berdiri di depan kita ya, tetapi pintu-pintu hati kita tidak terbuka untuk Tuhan. Makanya Tuhan sangat berduka akan hal itu. Jadi kita buka hati saudaraku untuk Tuhan. Nggak ada keselamatan tanpa kita buka hati bagi Tuhan. Makanya waktu penyembahan jangan pikir kemana-mana, cuma fokus sama Tuhan saja. Ya, itu luar biasa akan kita rasakan kuasa Tuhan. Tapi ternyata itulah petunjuk Tuhan dan suara Tuhan. Kita masih mengabaikan akan suara Tuhan. Dan Tuhan menduka. Dan kalau Tuhan berduka, tentunya itu pun akan berakibat-akibat yang ya kadang-kadang kurang pertolongan Tuhan dalam hidup kita kalau kita sudah bikin Tuhan berduka. Buat Tuhan senang,
dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan datang di depan pintu hati kita, bukalah pintu hati kita selebar-lebarnya, supaya Tuhan boleh masuk dan berkuasa atas hidup kita, menuntun hidup kita. Jangan bikin Tuhan menangis. Tetapi saya percaya petunjuk Tuhan ini bukan Tuhan tunjukkan untuk memotivasi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena masalahnya ini jam udah 5:30. Kalau dulu jam 5, sekarang sudah 5:30. Semakin dekat menuju kepada jam 6. Ya, sudah sangat-sangat dekat, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini waktu yang waktu yang sangat singkat dari 5:30 sampai jam 6. Jangan buang-buang waktu. Pergunakan waktu untuk tingkatkan iman kita. Ya, saya bilang dari begitu banyak materi-materi firman yang ada, intinya untuk membawa kita, memotivasi kita, menuntun kita sampai pada tingkat iman yang ketujuh. Nah, jadi kalau tingkat iman kita sudah di 4, ayo berusaha sampai masuk 5. Yang 5 berusaha ayo masuk 6. Jadi begitu banyak materi firman itu cuma mendorong kita untuk mengalami peningkatan iman. Ya. Dan kemudian, ya saudaraku, firman Tuhan tadi bukan lagi saya yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara, karena ada maksud Tuhan. Ya, ada maksud Tuhan untuk saudara dan saya. Tuhan memperingatkan. Dan kemudian ditunjukkan juga dengan perkataan yang ada kuasa, itu yang saya katakan tadi. Penyampaian kebenaran disertai dengan kuasa. Bila kita abaikan saudara-saudara, maka bagian terakhir Tuhan juga memegang pedang yang menyala. Pedang itu pun ada firman Allah yang menuntun kita kepada kebenaran. Tetapi bila kita menolak kebenaran, pedang firman Allah pun itu yang nanti akan menghukumkan kita. Saudara, Tuhan sayang sama kita semua, makanya tidak diberikan petunjuk seperti ini. Ya, Tuhan sudah pilih. Kalau Tuhan pilih, sudah berikan karunia, ayo berupaya saudara. Dan memang sekarang masa penantian. Yang tidak tahan dengan cara Tuhan, kita akan tertampi. Dan kalau kita tertampi, neraka yang kekal. Aduh, Tuhan, darah Yesus berkuasa. Kita mau ke surga, saudara. Makanya beratkan iman kita, beratkan kerohanian kita, dan waktu untuk memberatkan iman kita masih ada. Kita pergunakan waktu-waktu yang ada. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan setiap ibadah minggu, dan kemudian ya ibadah doa dan puasa, saudara. Tetapi kita menjaga jarak, tetap kita lakukan. Tetap peningkatan iman kita, mengalami peningkatan yang drastis. Jangan sampai chaos karena COVID terus berkepanjangan. Tuhan mampu memelihara kita. Waktu semakin dekat, di sisi lain ada COVID, tetapi kita mau berusaha. Ada amin. Di rumah juga kita berusaha tingkatkan iman kita. Saya dapat baptisan Roh Kudus, dapat karunia nubuatan saya di rumah. Saya puasa 3 hari 3 malam. Saya menyembah Tuhan, puji Tuhan. Tiba-tiba saya menyebutkan, akulah gembala yang baik. Artinya Tuhan bisa memberikan karunia itu dimanapun kita berada. Ya, di rumah maksudnya kita berdoa, kita bergumul. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan bisa berikan. Ada amin. Tolong saudara-saudara, tolong. Kalau engkau bertumbuh, maka itu akan menjadi berkat bagi keluarga yang terdekat denganmu. Mereka pun akan ikut terselamatkan. Mari kita sama-sama berusaha. Dan kalau Anda tidak mengerti materi-materi yang kami sampaikan, ayo bertanya sama saya. Ya, saya selalu akan bersedia untuk memberikan pengertian, sehingga kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga kita dapat meresponi firman Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan selamat hari Minggu, dan selamat kita akan kembali beraktivitas seminggu sepekan untuk melakukan ya hal-hal yang tentunya akan menopang hidup kita. Tuhan akan memberkati. Tetap jaga kesehatan dengan 5M. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya.